beberapa hari lalu saya memang mendengar ya, atau berseliweran di TikTok kalau tidak salah itu, apa kata dunia Indonesia tanpa santri itu ya? Ya, betul. Itu di tengah-tengah demo itu. Ya kalau menurut saya ini framing seperti ini merupakan kemunduran. Karena apa? Saya yang mendalami interculture ya, studi lintas budaya. Ya. Itu saya mengalami di mana pada masa Orde Baru itu pernah terbit buku yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Itu karya seorang antropolog ya, namanya Clifford Geertz. Judul bukunya itu The Religion of Java. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Santri Priyayi Abangan. Jadi menurut dia itu, memang khususnya masyarakat Jawa, itu terdiri dari 3 sub-religio kultur, yaitu santri, orang-orang muslim yang menerima pendidikan Islam tradisional di pesantren. Padahal kata santri itu aslinya juga dari bahasa Sanskerta, dari kata sastrin. Makanya muncul undang-undang di zaman Majapahit itu Kutara Manawa Dharma Sastra, ya, artinya undang-undang untuk kaum Kutara, ya, itu pada zaman Majapahit. Namun kata sastrin seiring dengan munculnya Islam, karena orang Arab tidak bisa ngomong huruf C, maka jadi santri. Sementara kata yang sama diserap dalam bahasa Jawa, cantrik. Jadi intinya orang-orang muslim di Jawa yang lebih secara tradisional mengikuti sistem pendidikan Islam lewat pesantren. Yang kedua kelompok priyayi, ini menurut Clifford Geertz. Kelompok priyayi itu adalah kelompok aristokrat sebetulnya, yang menghayati budaya Jawa, tapi di dalam pemahaman yang lebih multi religi. Jadi penyerapan Hinduisme, kemudian Islam, Buddhisme. Lalu ketika kekristenan masuk, di situ juga welcome, disambut dengan baik. Itulah yang disebut kaum priyayi, biasanya aristokrat keraton. Kalau di zaman dahulu, seperti almarhum eyang saya, itu adalah bagian dari kelompok priyayi Jawa itu, karena menerima pendidikan Belanda, dan biasanya orang-orang yang menerima pendidikan Belanda itu tentu mereka yang strata sosialnya menengah ke atas. Dan itu kaum priyayi. Yang ketiga rakyat kebanyakan. Itu yang disebut kaum abangan. Nah, studi dari Clifford Geertz itu sebetulnya juga dikritik. Karena menurut para pengkritiknya saat itu, santri priyayi abangan itu bukan lebih merupakan 3 sub-religio culture yang terpisah, tapi itu cara budaya lokal memahami kehadiran Islam. Jadi mayoritas mereka tetap Islam, hanya lapisan pra-Islamnya lebih kuat di priyayi. Nah, namun kalau itu dipahami sebagai sebagai kelompok sosial, yaitu memang pernah terjadi penajaman semacam itu yang kemudian mencoba untuk didamaikan. Lah itu sekarang perkembangannya antara priyayi dan santri itu tidak tajam lagi. Saya masih mengalami di kehidupan saya waktu masih kecil ya. Dari keluarga Mbah Putri saya, itu kan memang keluarga santri. Tapi dari eyang kakung saya itu keluarga priyayi. Kutub-mengkutub antara 2 sub-religio culture itu kuat sekali pada masa saya masih kecil. Jadi kalau orang mau jadi amtenar, ya jangan jadi kaum sarungan, kira-kira seperti itu. Karena waktu itu ya, yang namanya kaum santri yang diejek sebagai kaum sarungan itu
dianggap kurang terhormat. Nah sekarang ini kan prosesnya terbalik. Ya saya kira itu. Kemudian kalau kita melihat dari kenapa itu ditajamkan kembali itu, kalau saya tidak salah mengamati itu gara-gara ada pesantren yang roboh dan kemudian ada beberapa di Jawa Timur, di Sidoarjo kalau tidak salah, ada santri-santri yang meninggal. Ternyata pesantren itu tidak punya surat izin mendirikan bangunan IMB. Lalu menjadi viral, banyak yang kemudian membela ketika itu, kalau tidak salah disiarkan di salah satu stasiun televisi, banyak orang yang marah. Tetapi yang menarik ya, ini politik di negara kita. Karena politik keseimbangan tadi, maka kemudian pemerintah gerak cepat membangun kembali pesantren itu dengan dana APBN. Nah ini yang saya kira tidak fair. Karena gereja yang punya IMB saja beberapa saat lalu itu persekusi, di stop pembangunannya, pemerintah tidak berdaya. Padahal yang namanya dana APBN itu dananya pajak dari rakyat yang bayar pajak, mungkin juga bukan mungkin kebanyakan orang-orang yang juga strata sosialnya lebih tinggi itu kebanyakan orang Tionghoa, orang Kristen. Lalu bagaimana keadilan di negeri ditegakkan? Ini mestinya tidak seperti itu, terlepas dari sila kelima tidak berjalan mulus. Nah, itulah yang banyak yang mengkritik sila kelima tidak berjalan mulus. Itu. Tapi harapan saya jangan sampai polarisasi santri priayi ini menjadi tajam lagi. Kalau kita melihat dari perspektif budaya ya misalnya. Pernah di masa-masa klasik ya, pada saat kerajaan Jawa itu pernah beredar yang namanya Serat Centini. Itu dikisahkan tentang semacam trauma dua kelompok ini. Perdebatan antara Ketip Anom yang mewakili kelompok santri dan Mutamakin yang mewakili kelompok priayi, ya artinya kelompok yang lebih menghayati Islam dalam konteks kejawen. Karena dia mengajarkan mistik kesatuan manunggaling kawula Gusti. Lalu dilaporkan ke kerajaan Surakarta Hadiningrat. Tapi apa jawaban Pakubuwono? Jawaban Pakubuwono bahwa Ketip Anom tetap jalan dengan pesantrennya, lalu Mutamakin tetap jalan dengan perguruannya. Akhirnya keduanya berjalan masing-masing. Ya ini kaum priayi mencoba untuk mendamaikan kutub-kutub ekstrim keagamaan di masyarakat. Akhirnya masyarakat aman kembali. Nah yang seperti ini jangan ditajam-tajamkan lagi. Nanti jangan-jangan ya banyak juga kelompok lain yang menuntut juga apa Indonesia ini tanpa Papua. Apa kata dunia Indonesia tanpa orang Kristen, apa kata dunia Indonesia tanpa orang Hindu dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Dan dari Clifford tadi, Pak, yang mengklasifikasikan ada tiga golongan, ya, ada priayi, ada santri, kemudian ada abangan, tanpa kita menafikan posisi peranan pesantren dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Apakah Bapak bisa memberikan pandangan bagaimana peranan kaum priayi pada masa kemerdekaan kita? Nah, kalau itu mau diungkap ya saya kira nanti terjadi penajaman lagi. Karena apa? Gini ya. Kalau soal peranan kaum santri itu ya pasti tidak boleh disangkal. Resolusi jihad yang dikeluarkan oleh NU itu membuktikan bahwa kesadaran berbangsa dan bernegara yang sekarang dalam bingkai NKRI itu disadari oleh kaum Nahdliyin sejak awal sekali sebelum Indonesia merdeka. Dan itu harus diakui. Tokohnya Mbah Hasyim Asy'ari, Hadratus kakek buyutnya Gus Dur. Malah ada yang ungkapan yang terkenal sekali yaitu hubul waton minal iman. Bahwa cinta tanah air itu adalah sebagian dari iman. Tapi
kalau peranan salah satu kelompok ditonjol-tonjolkan, gitu, maka peranan kelompok priayi bagaimana? Lah ini juga tidak kecil apa namanya peranannya. Saya bisa kasih contoh ya. Kenapa ada NKRI yang dibangun di atas dasar kesadaran Bhinneka Tunggal Ika, kemudian akhirnya dibingkai dengan ideologi negara Pancasila, kemudian rumah besarnya namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia, misalnya ya, itu kan munculnya dari Budi Utomo. Nah, kesadaran nasional itu munculnya dari Budi Utomo. Pertanyaannya, siapakah Dr. Wahidin Soedirohusodo? Siapakah Dr. Sutomo? Bahkan saudaranya Dr. Wahidin, yaitu Gunawan Soedirohusodo. Itu kaum priayi semua. Ya, karena yang bisa sekolah waktu itu. Nah, kan itu kalau dia tidak punya duit, strata sosialnya lebih tinggi, bagaimana dia bisa sekolah ke Belanda, bisa, ya katakanlah misalnya Bung Karno lah misalnya. Kalau Raden Sukemi bukan seorang priayi Jawa yang menerima pendidikan Belanda misalnya, bagaimana dia bisa nyekolahkan Bung Karno ke sekolah Belanda? Nah, peranan ini juga tidak bisa dinafikan. Jadi begini, kita mesti lihat dulu, kebangkitan nasional itu kan 1908. Itu sesungguhnya apa yang menginspirasi Budi Utomo. Kalau kita buka-buka lagi lembar sejarah, nanti kaum priayi juga minta ditonjol-tonjolkan bahwa peranannya sangat besar. Tahun 1894 itu ditemukan sebuah karya klasik dari zaman Majapahit, namanya Kakawin Negara Kertagama. Karya seorang Rakawi, seorang pujangga Majapahit di masa keemasannya yang namanya Empu Prapanca. Kira-kira tahun 1360-an lah, 65 atau tahun berapa itu. Yang jelas ditulis sebelum Sutasoma. Lalu lewat Dr. Brandes. Jadi tahun 1894 maka Brandes ini sebagai seorang ilmuwan Belanda lalu menerbitkan Negara Kertagama ini dalam bahasa Jawa kuno yang ditemukan di Pulau Lombok berdampingan dengan bahasa Belanda. Apa pentingnya Negara Kertagama? Pertama, tumbuhnya kesadaran nasional bahwa perjuangan itu tidak hanya miliknya orang Jawa, miliknya orang Batak, bangsa Jawa, bangsa Minahasa, bangsa Sunda, tetapi milik semua. Karena apa? Negara Kertagama itu ditulis dalam bahasa Jawa kuno, Majapahit. Tapi kenapa ditemukan di Pulau Lombok? Berarti kita dulu memiliki negara besar yang wilayahnya begitu luas sampai ke ujung-ujungnya Pulau Jawa, timur, barat, utara dari Jawa itu. Itulah konsep dari Kertanegara yang disebut Mandala Dwipantara yang dikenal dengan Nusantara. Buku inilah yang dibaca oleh para pendiri Budi Utomo itu, termasuk Dr. Sutomo, Dr. Wahidin, bahkan teringat dengan apa yang diucapkan Gunawan Soedirohusodo, itu adik atau saudaranya dari Wahidin Soedirohusodo. Dia sempat merefleksikan sejarah Nusantara ini. Kita dulu memiliki Candi Prambanan, kita memiliki Candi Borobudur, dan ini peradaban yang sangat tinggi. Tapi sekarang, di mana jejak bangsa yang besar? Jejak bangsa pembangun Borobudur, pembangun Prambanan. Kenapa negeri ini sekarang jadi jatuh, terpuruk, carut marut? Karena apa? Karena hilangnya kesadaran nasional. National state, kata Bung Karno nanti disebut sebagai national state. Karena dari negara nasional kita jatuh ke menjadi negara-negara suku, negara-negara agama. Maka jangankan menyatukan Nusantara, sesama Jawa aja tidak bisa bersatu. Kenapa budaya yang agung sekarang menjadi budaya yang membunuh dan membakar? Ini ucapan yang sangat sarkas sendiri tentang kelompok yang waktu itu antara priayi dan santri itu masih tajam.
Lah kalau ini diungkap-ungkap lagi, ya tentu nanti ada kelompok yang tersingkir, ada kelompok yang merasa di atas angin, maka mari kita menyadari masing-masing bahwa ada peranan besar kaum priayi. Makanya muncullah kesadaran kebangsaan itu dari Budi Utomo. Lalu bukan hanya itu, perkenalan dengan pendidikan Barat. Maka melalui sosok Bung Karno, kita mengenal konsep nasionalisme dari Otto Bauer, konsep nasionalisme dari Ernest Renan. Dan itu yang kemudian akhirnya menjadi cikal bakal dari apa yang sekarang diproklamasikan sebagai Indonesia Merdeka yang kita cintai ini. Dari kebangkitan nasional 1908, tapi diawali dari penemuan negara Kertagama dan penerbitannya tahun 1902 oleh Brandes tadi. Itu sampai menjadi bacaannya para founding fathers, sampai munculnya Sumpah Pemuda di mana Pak Yamin yang orang Padang sekolah di Solo, dan bacaannya juga sastra kuno itu. Dan itulah yang kemudian menghidup-hidupkan nasionalisme Indonesia sampai munculnya yang namanya Sumpah Pemuda 1928. Lalu titik kulminasinya adalah proklamasi 17 Agustus 1945. Bahkan dalam pembahasan tentang konstitusi dalam sidang BPUPKI, ini menjadi perbincangan tentang wilayah Indonesia ini. Dan rujukannya kepada apa? Kembali kepada negara Kertagama yang ditemukan dan menjadi bacaan kaum priayi saat itu. Jadi merdekanya Indonesia itu bukan sekedar karena bambu runcing, sekalipun itu penting. Bukan sekedar resolusi jihad, tapi karena konsep modern nasionalisme. Itulah yang mengikat, menyatukan bangsa Indonesia, tentu tanpa menafikan peranan kaum santri dan seterusnya. Saya masih ingat tahun 2008, saya tuh diundang oleh Pak Ali Maskan Musa. Waktu itu ya beliau mengundang di Masjid Al-Akbar, berbicara tentang masalah ini. Kenapa hanya Budi Utomo yang ditonjolkan? Kenapa ini kan peranannya kaum priayi? Bagaimana peranannya kaum santri? Maka Pak Jokowi kemudian untuk menyeimbangkan peranan lapisan-lapisan masyarakat priayi, santri, abangan, Batak, Jawa, Ambon, maka kaum santri ini juga akhirnya mendapatkan Hari Santri Nasional. Supaya tidak ada klaim bahwa itu hanya miliknya kaum priayi, tapi juga kaum santri dan peranan semua masyarakat Indonesia. Iya, tapi Mbah, bicara soal priayi, seringkali kata ini kan berkonotasi dengan feodalisme. Menurut Bapak gimana? Ya sebetulnya begini, Inggris itu sampai sekarang itu negara kerajaan, ya toh? Malaysia juga ada raja, tapi ada perdana menteri. Sistem kerajaan itu tidak selalu salah. Saya kalau mengingat sejarah Timur Tengah misalnya, betapa hebatnya monarki yang didirikan oleh Kores Agung. Bukan hanya kitab suci Yahudi dan Kristen yang mengenang jasanya, sekalipun dia bukan penyembah Yahweh, Tuhannya Israel, tapi Tuhan sangat memberikan istilahnya itu penghargaan terhadap prestasinya Kores Agung ini yang membebaskan bangsa-bangsa yang ditaklukkan oleh Nebukadnezar, sampai disebut sebagai orang yang kuurapi. Itu kata aslinya Masiah, ya. Tapi tidak hanya teks suci Yahudi dan Kristiani ini, tetapi juga seorang pembaca dari karya Plato, Republik, namanya itu adalah Xenophon dalam bahasa Yunani. Inilah yang kemudian menginspirasi Thomas Jefferson, yaitu Bapak Negara Amerika dengan Declaration of Independence of America. Itu gara-gara Kores Agung. Jadi tidak semua monarki itu buruk. Jadi kalau dikatakan priayi, ya, priayi itu ya memang feodalisme itu tidak hanya muncul di kalangan kaum priayi. Tapi
makna kata priayi sendiri dari etimologis bahasa? Ya, oke. Sebelumnya saya lanjutkan dulu. Bahwa feodalisme itu juga tidak hanya muncul di kalangan kaum priayi, di kalangan kaum santri juga ada. Kalau keraton itu selalu diidentikan dengan feodalisme, sisi itu ada benarnya. Ya, karena ada stratifikasi sosial yang didasarkan atas ya semacam perbandingan kelas seperti itu adalah. Tapi artinya ingat pada saat awal kemerdekaan, ketika republik itu tidak punya duit sama sekali, itu keraton Jawa yang memberi uang untuk konferensi misalnya di Den Haag, kemudian keraton Jogja yang dengan tulus ikhlas menyatukan diri dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan lupa itu bahwa kontrak politik yang namanya Republik Indonesia itu karena kerajaan-kerajaan, kesultanan-kesultanan di luar Jawa itu meleburkan diri karena panggilan bersama untuk meninggalkan kebangsaan Batak, kebangsaan Jawa, kebangsaan Ambon, kebangsaan Minahasa, dan seterusnya, kebangsaan Bali, menjadi suku bangsa Batak, suku bangsa Jawa, suku bangsa Sunda, untuk menjadi satu bangsa yang disebut Indonesia. Nah, kaum priayi sendiri itu tidak ada salahnya. Kalau di Inggris juga ada kaum ningrat. Ya asal bagaimana priayisme itu tidak menjadi alat penindas bagi kelas yang lain. Janganlah kita kemudian terlalu terpengaruh dengan teori sosialis komunis tentang pembagian kelas itu. Tanpa sadar kita ini kan mewarisi itu. Karena di masa Orde Baru segala bentuk yang berkaitan dengan sosialisme itu kan dikomuniskan. Ketika menjadi komunis kemudian diateiskan. Ini kita harus lebih jernih dalam memandang sejarah. Kalau asal-usul kata priayi itu ada yang menganggap bahwa priayi itu berasal dari poroyayi. Poroyayi itu adalah para adiknya raja-raja. Tapi juga kalau kita lacak lebih lanjut sebetulnya kata priayi itu kemungkinan besar itu dari bahasa Sanskerta. Jadi pria itu artinya kekasih. Kalau priaya itu kekasih tapi bentuk maskulin. Priayi itu kekasih dalam bentuk feminin. Priayi itu bentuknya feminin. Misalnya Kidung Laksmi Mantra. Om Mahalaksmi Namo Namaha. Hormat atau agunglah Laksmi. Ya. Om Vishnu Priyayi Namo Namaha. Hormat atau om kepada priyayi atau kekasih Wisnu. Itu asalnya dari bahasa Sanskrit. Kemudian diserap ke dalam bahasa Jawa, lalu menjadi kata priyayi yang artinya kerabat raja atau kerabat keraton atau kekasih raja. Itu konteksnya seperti itu. Mengapa sekarang ini Pak, etika pesantren terus berkembang di era modern sekarang ini? Sementara etika kaum priayi itu seolah-olah tenggelam, bahkan sudah mulai hilang. Dan mungkin itu juga yang membuat stigma feodalisme itu masih tersisa sekarang ini ya. Ya, kalau saya sendiri pribadi sebetulnya harus melihatnya secara jernih. Sekalipun saya harus mengakui bahwa apa yang saya gumuli, yang saya pikirkan itu bagian daripada etika kaum priayi. Ya artinya ada nilai-nilai positif tentang hormat kepada orang tua, tentang kehalusan budi pekerti itu kan sebetulnya sumbangan kaum priayi, bahkan pendidikan, kesadaran tentang pentingnya pendidikan. Sekalipun ya santri juga ada lewat pesantren, tapi pertanyaannya kenapa kalau etika kaum priayi itu kemudian sepertinya hilang ya? Ada dua alasan. Ya barangkali saya salah, tapi kira-kira yang pertama itu begini. Pertama karena pendidikan kaum priayi itu sifatnya elitis. Elitis itu artinya hanya menyentuh lapisan tertentu yang itu menengah ke atas dan tidak sampai tersosialisasikan ke bawah.
Misalnya pertanyaannya, orang bisa paham bahasa Jawa, bisa paham budaya Jawa, kesenian Jawa lebih-lebih ya. Tapi siapa yang bisa membaca, mengakses langsung maksudnya? Iya. Widotomo, karya Mangkunegoro keempat. Itu etika Jawa yang luar biasa. Siapa yang membaca Wulang Reh? Wulang Reh itu adalah karya dari Pakubuwono yang berbicara tentang bagaimana semacam etika di dalam memimpin. Wulang itu mengajar, Reh itu berkuasa. Jadi itu yang menjadi bacaan kaum priayi ketika dia bagaimana menjadi pemimpin. Jadi itu ada di Wulang Reh. Jadi misalnya ya, contohnya ya, kalau kamu menjadi besar, jangan karena memamerkan kebesaranmu. Kalau kamu menjadi orang pintar, jangan karena kepintaranmu itu untuk menipu orang banyak. Misalnya, si kancil langgepipun ngandelaken kebat lumpatipun, pan si gajah ngandelaken ageng inggil, si ulo ngandelaken niku upase kalamun nyokot. Ini artinya apa? Jangan kamu besar seperti gajah yang mengandalkan keagungan pangkatmu, kebesaranmu. Jangan kamu kalau cerdik ya seperti kancil yang kemudian tipu sana tipu sini. Itu kan bagaimana caranya berkuasa, dan itu diilhami oleh ajaran tentang hasta berata. Nanti suatu saat kita akan bahas kembali itu. Tapi tentu karena waktu kita tidak membahas. Berapa banyak yang membaca Widotomo, apalagi menembangkannya dengan mocopat, apa itu megatru, apakah itu pangkur. Nah, sementara ada sastra kraton yang memang tidak boleh dibaca oleh rakyat banyak. Misalnya Babad Nitik dari Sultan Agung. Padahal di situ revolusi kebudayaan. Munculnya kalender Jawa yang itu ditetapkan oleh Kanjeng Sultan Agung di Sunan Tembayat misalnya. Itu kan nggak banyak orang tahu. Nah, sementara etika kaum santri itu diajarkan lewat pendidikan rakyat yang menyentuh lebih banyak orang. Jadi kalau akhirnya etika keraton itu kalah dengan etikanya kaum santri, ya tidak usah kita menyalahkan kaum santri. Sebaliknya, kaum santri juga jangan sembarang menuduh kaum priayi seperti dulu pernah ada ketegangan antara keduanya. Sekarang ini kan eranya sudah memaafkan sejarah lah, menatap masa depan bersama untuk Indonesia yang kita cintai ini.